saudara, beberapa kali karena kerja saya yang dahulu kala, saya melawat penjara di Kepayan untuk menemui atau interview yang dituduh pelanggan saya sebelum mereka bicara. Saya mau beritahu, walaupun ingatan saya kurang tajam sudah sekarang, saya harap tidak ada orang lah yang ditahan di penjara Kepayan. Penjara di Malaysia bukan tempat yang selesa, saudara. Sengsara. Saudara tahu di Sebak Rotan itu, lelaki yang begitu sehat dan kuat pun kadang-kadang mereka tahan, kali kedua mereka pengsan. Ini bukan rotan yang kecil lah, tuh gitu. Kadang-kadang didapati salah merogol dan sebagainya, 10 sebatan. Kadang-kadang mereka di rotan 2 kali sudah pengsan, 2 minggu kemudian mereka sehat dulu baru rotan. Kesengsaraan itu luar biasa. Ada penjenayah mungkin mereka lebih takut tuh rotan daripada meringkuk dalam penjara. Kalau berbuat jahat, takutlah akan pemerintah. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang, tapi kalau berbuat baik, kita tidak perlu takut. Sebab pemerintah memerintah untuk kebaikan kita, untuk kesejahteraan kita. Haleluya. Ayat yang kelima, saudara, ini baru bagian yang pertama, saudara. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah. Maksudnya Tuhan pun tidak senang dengan orang yang melakukan kejahatan. Itulah dia menggunakan pemerintah untuk mengawal supaya manusia atau rakyat, penghuni di mana-mana kota negara itu tidak berbuat jahat. Itulah sebab disebut pemerintah itu pelayan Tuhan, mewakili Tuhan untuk menjalankan hukumannya. Memang dalam sistem pemerintahan manusia tidak ada sistem yang sempurna, saudara. Okay? Saya coba huraikan firman Tuhan ini. Maksudnya, kadang-kadang sebab hakim itu pun manusia kan, boleh juga buat yang salah. Tetapi dalam sistem negara kita, sekurang-kurangnya kalau sampai di mahkamah tinggi, ada lagi peluang merayu, ada mahkamah rayuan. Ada lagi peluang kalau kamu rasa itu hakim-hakim itu buat keputusan yang salah, sampai mahkamah persekutuan. Kadang-kadang satu case itu berjalan 3, 4, 5 tahun baru selesai. Itu proses penghakiman dan keadilan, justice di negara ini. Bagi saya sangat bersyukur. Sekurang-kurangnya hakim-hakim tertentu akan mendengar semua case itu, dan mereka akan menjatuhkan penghakiman atau hukuman seturut dengan apa yang dibenarkan oleh undang-undang. Saudara, dalam bahagian yang terakhir firman Tuhan ini, mari kita lihat. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka mengurus hal itu sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, nanti bagian kedua saya akan coba memberi beberapa pandangan, saudara. Bagaimana kita membangun negara bangsa Malaysia. Kadang-kadang sebagai contoh, ini cukai SST. Waktu saya jadi pastor di SIB Movie Baranda, kerajaan itu mengenakan tuh GST, Goods and Services Tax. Wah, banyak itu singkatan itu huruf. Kamu tahu ini GST kayak itu apa itu? Dia bilang gasak sampai tulang. Maksudnya mereka rasa orang yang miskin tambah lagi karena cukai 6%. Sekarang sales tax pun macam dulu 10%, macam karena tambah lagi 8%. Mungkin kalau pimpinan gereja ini pun kan sewa ruangan gereja pun sudah naik karena SST. Saudara, cuma ini adalah perintah-perintah dari kerajaan kita, dan kita harus hormatinya. Maksudnya apa boleh buat? Kita harus hormati dan tunduk, bukan melawan, bukan berusaha tidak mau bayar apa-apa. Kalau layak membayar pajak atau cukai, laporlah. Sebenarnya peratusan cukai di Malaysia pun amat rendah berbanding negara di New Zealand atau Australia. Wah, cukai mereka, contohnya kalau 10.000 satu bulan gaji kamu,
cukai di sana mau dekat 3.000. Jadi kamu hanya dapat 7.000 saja. So, cukai pendapatan banyak negara barat itu sangat tinggi, sebab uang itu digunakan kerajaan untuk memberi pendidikan dan sebagainya. Saudara, di sini mengatakan ayat yang ke-7, cukai kepada orang yang berhak terima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Maksudnya pegawai-pegawai kerajaan, bukan saja YP, mereka yang menjalankan tugas kita harus hormati sebagai wakil pemerintah di negara kita. Maksudnya kita harus doakan sesuai dengan firman Tuhan 1 Timotius bab yang kedua. Kita doakan raja-raja, pembesar, supaya kita dapat hidup dalam segala kesalihan, kehormatan, dan damai sejahtera. Saudara, bahagian yang kedua, saya ingin mengungsikan beberapa statistik sebab kita ini rakyat Malaysia. Hari Malaysia, hari 31 hari bulan Ogos yang lalu, saya melayani di Alutop. Tapi sebab gereja itu sedang dibangunkan, kami pakai itu Dewan open air lah. Dan ada nyanyian lagi negaraku dan Sabah tanah airku lah. Kalau dari pastor, saya rasa di gereja tidak perlulah kita nyanyi negaraku atau Sabah tanah airku. Sebab saya cuma pengkhotbah undangan, jadi saya secara halus saya bersaksi bahwa waktu saya pas SIB Muhibah, kami anjurkan doa semalam suntuk. Seluruh kawasan SIB Ranau mengambil bahagian. Dari jam 8.30 sampai 6.30 pagi, hari Malaysia 15 September sampai 16 September pagi. Ya. Kalau saudara melawat gereja SIB Pekan Ranau, di luar itu ada bendera Malaysia dan Sabah. Okay. Jadi setelah tamat itu doa, kami keluar dan berbaris di situ dan menyanyikan negaraku. Maksudnya di luar gereja lah kan. Itu baik saudara. Tapi dalam gereja hanya Tuhan saja yang layak disanjung. Jangan memuja apapun kecuali Tuhan Yesus kalau dalam konteks kebaktian. Kalau di luar itu kan, kita masih mencintai negara kan. Jadi saya pimpin mereka menyanyi, bukan saya pimpin lah, maksudnya saya yang atur program itu. Jadi kami nyanyi negaraku, tapi di luar konteks doa itu sudah selesai, baru kami berdiri di luar gereja SIB Pekan Ranau dan menyanyikan negaraku, Sabah tanah airku. Saudara, hari ini bagi yang kedua saya ingin bicara sedikit. Saya ada bawa satu buku, History of Sabah. Dan buku ini diterbitkan oleh Oxford University Press. Saya dorong kamu, orang Sabah khususnya, ada satu bab tentang Sarawak juga, sangat menarik. James Brooke, raja, oleh disebut raja. Dan diantara orang yang paling berperanan sampai Sarawak jadi Sarawak hari ini adalah itu Raja Brooke yang memerintah beberapa keturunannya abad 19 di Sarawak. Itu sejarah sedikit. Saudara, kenapa kita hormati ataupun Hari Malaysia dirayakan 16 September? Pastor mau ceritakan sesuai dengan apa yang saya tahu. Ini bukan cerita kedai kopi. Saya takut kamu dengar itu ucapan di balai raya atau cerita kedai kopi, kamu terus percaya. Ini buku yang diantara satu-satunya. Memang banyak buku tentang sejarah Sabah, tapi ini berakui bahwa mengandungi fakta-fakta yang sah. Bagaimana Malaysia diwujudkan pada 16 September. Sebab di sini kadang-kadang kita keliru. Kalau saya tanya kebanyakan pemuda, termasuk orang dewasa pun mereka keliru. Kadang-kadang saya terbeban meratapi juga keadaan kita di Malaysia. Kadang-kadang mereka bilang, 31 Ogos itu apa? Kenapa ada ini 16 September lagi ya? Kadang-kadang orang pikir 16 September langsung tidak penting. Pasti cerita secara ringkas saja. 31 Ogos tahun 57 adalah Hari Merdeka Persekutuan Malaya, Federation of Malaya, yang kita sebut sekarang Semenanjung Malaysia. Waktu itu belum ada Malaysia. Okay? Kemudian Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman,
Dia mencadangkan supaya Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura bersama Persekutuan Malaya yang sudah merdeka dari British, penjajah dulu termasuk Sabah, Sarawak adalah British di England. Dia mencadangkan supaya kita bentuk atau bergabung menjadi Persekutuan Malaysia. Okay? Persekutuan Malaysia. Setelah rundingan Brunei undur diri, mereka tidak mau. Okay? Jadi pada akhirnya Singapura, Sarawak, Sabah, Persekutuan Malaya bergabung. Dan akhirnya 16 September kita merdeka sebagai Persekutuan Malaysia. Kalau saudara membuat sedikit penyelidikan, kadang-kadang sebab sekarang musim campaign, apakah disebut Sabah Day? 31 Ogos, saudara, 63 adalah waktu British itu katakan kamu boleh takbir sendiri, disebut self-governance. 31 Ogos tahun 63 adalah tarikh di mana negeri Sabah diberi pentakbiran sendiri. Kalau 31 Ogos sampai 16 itu 2 minggu lebih bahkan, mereka tahu British akan keluar sudah. Kalau saudara baca buku ini, itu governor, orang putih itu, dia berlayar dari Jesuiten, Kota Kinabalu waktu itu disebut sebagai Jesuiten. Dia berlayar 15 petang, 15 September tahun 63, semua pemerintah British mereka balik ke England, dan 16 diisytiharkan pembentukan atau kewujudan Persekutuan Malaysia. Mungkin saudara tidak mengerti perkataan persekutuan. Persekutuan atau federation adalah gabungan negeri-negeri. Okay. Persekutuan Federation of Malaysia maksudnya kita amalkan pemerintahan secara kerajaan pusat, persekutuan, dan juga kerajaan negeri. Itu maksudnya sistem persekutuan, Federation of Malaysia. Saudara, yang terakhir untuk bagian kedua ini, saudara, saya ingin memberi beberapa statistik. Sebenarnya saya sudah sediakan, tapi mungkin bukan juga kontroversi, tapi saya pikir semua yang saya nyatakan ini fakta. Dengar ini baik-baik, saya pasti hanya sebut saja. Peratusan ini demografik suku-suku di Sabah waktu Hari Malaysia yang pertama, 16 September 63. Suku majoriti Kadazan Dusun 32%. 16 September tahun 63, suku paling besar negeri Sabah 32% adalah disebut Kadazan Dusun. Suku atau bangsa yang kedua terbesar adalah Chinese, Cina, 23%. Bajau yang ketiga 14%. Murut 4,9%. Sekarang pasti beri statistik sekarang supaya kamu tahu. Tahun 2025 menurut Bancian 2020, sebagai rakyat Malaysia yang setia, saya ada isi Bancian juga tahu. Saya harap kamu sudah isi ya. Kenapa saya isi ya? Walaupun waktu itu pandemik ya, itu pegawai kerajaan datang di rumah beberapa kali. Saya bilang Perdana Menteri bilang jangan kamu datang rumah, kenapa kamu datang? Waktu pandemik betul. Saya menyoal dia di luar pagar. Dia bilang, saya ada perintah kerajaan, surat menyuruh semua penduduk isi Bancian. Jadi saya terimalah. Oke, bos, saya bilang, nanti saya on internet, betul saya isi 1,5 jam. Berapa bilik di rumah pun perlu isi. Mau 10 tuh muka surat mau isi. Tapi tujuan utama saya isi adalah saya mau peratusan Kristen di Malaysia jangan kurang lah. Besar-besar saya tulis agama sana Kristen. Jangan kamu malu mengaku Kristen. Jangan kamu kasih kosong itu Bancian. Oke, asal cerita sekarang. Yang sekarang statistik di negeri Sabah, suku majority masih Kadazan Dusun, tapi cuma tinggal 19,3%. Dari 32% Hari Malaysia yang pertama 62 tahun yang lalu, sekarang 19%
16,3%.